فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih pada surat Al-Maidah. Kita masuk ayat yang ke-106 ya. Ayat yang ke-106 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah isnani dawa adlin minkum. Wahai orang yang beriman, jadikanlah persaksian di antara kalian jika telah datang kepada kalian tanda-tanda kematian ketika kalian ingin berwasiat sebanyak 2 orang yang bisa dipercaya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil saksi ketika ingin berwasiat, ketika ajal mendekat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan saksi. Siapa yang ngatur? Kamar mandi. Agar menjadikan saksi 2 orang yang bisa dipercaya ketika hendak berwasiat. Dari orang yang bisa dipercaya sebanyak 2 orang. Minkum, ay minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Aw akharani min ghairikum, atau 2 orang dari selain kaum muslimin. Jika tidak ada dari kalian, maka tidak mengapa 2 orang saksinya tersebut dari orang selain Islam, entah itu Yahudi atau Nasara. Kapan ini? Ketika tidak didapati orang yang bisa dijadikan sebagai saksi dari kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan sangat ditekankannya perkara ini ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan nama iman. Menunjukkan bahwasanya pengambilan saksi ketika hendak memberikan wasiat ini adalah perkara yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Ini yang menunjukkan pentingnya saksi dalam wasiat. Yang kedua, yang menunjukkan pentingnya adalah bolehnya orang selain Islam diangkat jadi saksi ketika tidak didapati 2 orang dari kaum muslimin. Dari selain Islam pun boleh jadi saksinya. Saya bersaksi, dipersaksikan oleh 2 orang dari selain Islam. Saking pentingnya saksi ini, supaya tidak dirubah-rubah wasiat tersebut. Supaya wasiat tersebut tidak diingkari oleh ahli waris. Karena wasiat nanti akan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikannya warisan. Makanya ini harus ditekankan betul-betul, harus dijaga wasiat orang yang meninggalkan wasiat tersebut. Makanya sampai 2 orang saksinya. Karena biasanya ahli waris akan berat mengeluarkan yang namanya wasiat. Karena akan mengurangi hak mereka. Karena wasiat dikeluarkan terlebih dahulu. Bil ijma, sepakat para ulama. Bahwasanya wasiat dari mayit itu dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian waris. Makanya harus ada saksi. Ya, saya bersaksi bahwasanya si fulan sebelum meninggal dia bersaksi hartanya diberikan sekian untuk si fulan sebagai wasiat. Harus ada. Karena yang akan ditentang nanti adalah siapa? Ahli waris. Yang merasa harta tersebut milik mereka seluruhnya. Makanya saking pentingnya sampai ketika tidak didapati 2 orang dari kaum muslimin, maka boleh diangkat saksinya dari selain kaum muslimin. Menunjukkan ucapan mereka dipercaya saat itu. Menunjukkan ucapan Yahudi atau ucapan Nasara itu bisa dipercaya saat itu. Saat tidak didapatinya 2 orang saksi dari kalangan kaum muslimin. Kalau tidak percuma.
Kalau ucapan mereka tidak diterima, maka percuma mereka dijadikan sebagai saksi. Paham ya? Nah, ini makna ayat ini. Atau dua orang dari selain kalian, kalau tidak ada dua orang dari kalian. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Jika kalian sedang safar di muka bumi dan kalian ditimpa oleh musibah kematian, yakni ketika kalian hendak mati dalam keadaan kalian safar, maka ini lebih ditekankan lagi. Bukan berarti ketika mukim, ketika hadar tidak disyariatkan pakai saksi, tetap pakai saksi. Hanya saja biasanya ketika safar ini tidak ada orang yang mempersaksikan, sehingga seringnya ditolak oleh ahli waris. Ahli waris biasanya nggak mau mengeluarkan, karena ketika safar biasanya sendirian. Ketika safar tidak ada orang yang bersama dengan dia. Beda dengan ketika hadar, ketika mukim. Ketika sakit-sakitannya banyak orang di sekitar dia, sehingga banyak yang tahu. Nah, apa yang dia wasiatkan. Sehingga lebih ditekankan lagi saksi tersebut, terutama ketika mayit tersebut atau orang yang punya harta tersebut ingin melakukan apa ini? Safar, atau ketika dalam perjalanan. Tahbisunahuma min ba'di shalah. Kemudian caranya membuktikan persaksian tersebut, kalian tahan mereka berdua setelah selesai sholat. Fayuqsimani billah. Dan kemudian keduanya bersumpah atas nama Allah. Ini irtabtum, kalau kalian ragu, disuruh sumpah. Sumpah kalian mendengar si fulan tersebut berwasiat. Kapan waktunya? Setelah sholat. Supaya semakin dia mengagungkan isi sumpahnya. Supaya dia benar-benar tidak berani berdusta akan apa yang ia sampaikan. Makanya dipilih waktunya. Waktunya setelah apa ini? Sholat. Kapan ini disuruh bersumpah saksinya? Ini irtabtum, jika kalian ragu. Kalian ragu dengan saksi tersebut, maka suruh sumpah saja, selesai. Nah, la nashtari bihi thamanan walau kana dza qurba. Apa isi kata mereka? Kami tidak akan membeli atau menjual sumpah kami walaupun itu kepada orang yang terdekat kami, pada kerabat. Kami akan menyampaikan apa adanya. Kami tidak akan rubah-rubah isi wasiat tersebut. Nah, wala naktumu syahadat Allah. Dan kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah. Inna idzal laminal atimin. Kalau kami sembunyikan, maka kami termasuk orang-orang yang berdusta. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala khabaran mutadamminan lil amri bi isyhadi itsnaini 'alal wasiyyah. Allah mengabarkan sebuah berita dalam ayat tadi tentang sebuah berita yang mengandung perintah untuk mengangkat saksi sebanyak 2 orang ketika hendak berwasiat. Idza hadaral insana muqaddimatul maut wa alaimuhu. Ketika datang kepada seseorang tanda-tanda kematian. Fayam bagi lahu an yaktuba wasiyatahu, maka yang disyariatkan bagi seseorang saat itu adalah yang pertama, dia menulis wasiatnya. Kama ja'a fil hadis an Ibnu Umar wa ghairihi, sebagaimana datang dalam hadis baik dari Ibnu Umar ataupun yang lain dah, bahwasanya dia itu mengatakan pantasnya bagi seorang untuk ketika dia tidur melainkan wasiatnya tertulis di bawah bantal. Nah, artinya sudah ada persiapan untuk mati. Nah, sehingga wasiat itu tertulis. Daripada lisan itu lebih bagus tertulis. Kemudian apalagi yang disyariatkan bagi dia orang yang ingin berwasiat tersebut? Wa yushhida alaihima itsnaini zawai adlin mimman yu'tabaru syahadatuhuma. Mempersaksikan atas wasiat tersebut 2 orang yang bisa dipercaya, yang teranggap persaksian mereka. Ini lihat ya, saya sudah nulis ini wasiat. Ditunjukkan bahwasanya dia sudah menulis wasiat. Kepada berapa orang? 2 orang yang bisa dipercaya persaksian. Ini adab dalam menulis apa ini? Wasiat. Ditulis, kemudian ditunjukkan dan dipersaksikan kepada
dua orang yang bisa dipercaya. Au akharani. Ini ya ikhwan, dilakukan dalam rangka hifzul hukuk. Hal yang seperti ini sangat ditekankan, baik dengan cara penulisan ataupun dengan cara persaksian. Dilakukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menjaga hak-hak orang lain agar tidak hilang. Hak wasi, penerima wasiat di sini agar tidak hilang. Dia punya hak dari harta si fulan. Supaya tidak hilang hak tersebut, maka dicatat hak tersebut dan diangkat dua orang saksi supaya tidak hilang hak orang. Ini menunjukkan bagaimana perhatiannya dan besarnya perhatian Islam dalam masalah penjagaan hak siapa ini? Orang lain. Bahkan dari hartanya siapa ini? Kita sendiri, kan terserah kita. Harta-harta kita mau diberikan ke siapa saja, terserah kita. Itu pun Islam menjaga bagaimana ketika hak tersebut sudah pindah kepada siapa ini? Orang lain, agar tetap sampai hak itu kepada orang lain. Nah, agar tidak diakui oleh ahli waris bahwasanya itu adalah harta mereka. Wasiat sudah tidak lagi harta mayit. Ketika meninggal, ketika mati, maka hak tersebut pindah langsung kepada al-wasi, penerima wasiat. Au akharani min ghairikum, ai min ghairi ahli dinikum, atau dua orang dari selain penganut agama kalian. Itu maknanya akharani min ghairikum, atau dua orang dari selain penganut agama kalian, minal yahudi wan nasara au ghairihim, dari kalangan Yahudi, Nasara atau selain mereka. Siapa saja yang penting bukan Islam boleh jadi saksi. Wa dzalika indal hajah. Kapan dipakai dua saksi yang selain muslim ini? Indal hajah, ketika dibutuhkan. Menunjukkan kalau masih ada kaum muslimin maka tidak pindah dari kaum muslimin ke non-muslim. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Wad darurah, dan dikarenakan kedaruratan. Wa adami ghairihima minal muslimin, dan dikarenakan ketidakadaan selain mereka dari kalangan kaum muslimin. Ini batasan penggunaan saksi dari dua orang selain kaum muslimin. Indal hajah wad darurah wa adami wujudi ghairihima minal muslimin. In antum darabtum fil ard, jika kalian sedang melakukan safar di muka bumi, ai safartum fiha. Darabtum itu maknanya adalah ketika kalian sedang safar. Orang safar biasanya dengan memukul-mukul apa ya? Kendaraannya, memukul tunggangannya supaya jalan. Paham ya? Makanya dikatakan apa? Darabtum, memukul. Yang dipukul apa dulu? Tunggangannya, binatangnya supaya mau jalan. Sehingga kemudian berubah jadi istilahnya darabtum itu istilah untuk safarnya. Bukan lagi istilah untuk apanya? Memukulnya, memukul tunggangannya. Nah. Ai safartum fiha, kalian safar di muka bumi, fa asabatkum musibatul maut, kemudian kalian tertimpa musibah kematian. Ai fa ashhiduhuma, yaitu jadikan mereka berdua sebagai saksi. Walam ya'mur bi isyadihima illa li anna qaulahuma fi tilkal hal maqbul. Karena kan ketika safar biasanya nggak bisa kita pastikan ada orang Islam di samping kita. Nah, kita safar. Mungkin ke negeri kafir untuk jualan, mungkin ke tempat-tempat yang tidak ada kaum muslimin di sana. Ketika kamu hendak mati di sana, maka silahkan pakai dua orang saksi dari selain orang yang beragama Islam. Boleh. Dan tidaklah Allah SWT memerintahkan untuk menjadikan mereka dari yang selain Islam tadi sebagai saksi, melainkan dikarenakan perkataan mereka berdua dalam keadaan seperti itu diterima. Ucapan orang Yahudi atau Nasara atau yang selainnya dalam keadaan seperti itu diterima. Makanya Allah jadikan mereka sebagai saksi karena ucapan mereka diterima. Wa yu'akkadu alaihima, dan ditekankan kepada mereka berdua, karena mereka non muslim, ditekankan kepada mereka berdua bi an yuhbasa, keduanya ditahan dulu. Ditahan mim ba'di shalah allati yu'azzimunaha, setelah sholat yang mereka agungkan, fayuqsimani billah, dan keduanya bersumpah atas nama Allah, annahuma sadaqa wa ma ghayyara wa la baddala hadza, bahwasanya mereka berdua itu jujur
dan mereka tidak ada mengubah-ubah wasiat sedikit pun. Memang seperti inilah wasiat mayit itu, kata mereka. In irtabtum fi syahadatihima. Kapan? Ketika kalian ragu terhadap persaksian mereka berdua. Fa in saddaqtumuhuma fan, itu punya kalian huma. Huma. Yang huma lebih tepat. Oh, ha pun bisa kembali kepada syahadah. Nah, bisa huma, bisa ha. Fa in saddaqtumuha, kalau kalian membenarkan persaksian mereka, fala hajata ilal qasami bidzalik. Maka tidak perlu dimintai apanya? Sumpahnya. Sudah bisa kalian percaya, sudah. Kalau kalian ragu saja, maka suruh mereka ini bersumpah. Wa yaqulani, mereka berdua juga mengatakan, la nashtari bihi ai bi aimanina samanan, kami tidak akan menjual dengan sumpah-sumpah kami dengan harga bi an nakdziba fiha, dengan cara kami berdusta pada wasiat tersebut atau persaksian tersebut, li ajli gharadin minad dunya, demi tujuan-tujuan dunia. Walau kana dza qurba fala nuraihi li ajli qurbihi minna, meskipun itu untuk kepentingan orang dekat kami. Wala naktumu syahadatallah, dan kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah, bal nu'addiha ala ma sami'naha, bahkan kami akan menunaikan persaksian kami sebagaimana kami mendengarkannya. Dari siapa? Talha. Dari siapa? Dirga. Sebagaimana kami mendengarkan dari siapa? Azam. Dari siapa? Dimas. Pertemuan pertama. Dari siapa? Azri. Hah? Dari yang? Dari yang apa? Dari yang mewasiatkan, dari yang punya harta. Kami tidak mengubah-ubahnya. Kami akan tunaikan sebagaimana yang kami dengar dari orang yang mewasiatkan. Inna idzan ai in katamna. Kami kalau sembunyikan persaksian tersebut, kami rubah-rubah isinya, laminal athimin, kami ada termasuk orang-orang yang berdosa. Faedah yang bisa kita ambil ya, kan, dari ayat yang ke-106 ini tentang penekanan saksi ketika hendak berwasiat, terutama di saat-saat setelah datangnya tanda-tanda kematian. Yang pertama adalah masyru'iyatul isyhad 'alal wasiyyah bi syahidaini adlaini minal muslimin, disyariatkannya mengangkat saksi ketika hendak berwasiat dengan dua orang yang bisa dipercaya dari kaum muslimin. Disyariatkan mengangkat saksi sebanyak dua orang yang bisa dipercaya ketika hendak berwasiat. Disyariatkan mengangkat saksi sebanyak dua orang yang bisa dipercaya dari kaum muslimin. Disyariatkan mengangkat saksi sebanyak dua orang dari kalangan kaum muslimin yang bisa dipercaya ketika hendak berwasiat. Yang kedua, jawazul wasiyah inda huduril maut, bolehnya berwasiat ketika datang tanda-tanda kematian. Bolehnya berwasiat. Dan wasiat saat itu nafidah, berlaku. Walaupun sudah tampak tanda-tanda kematian, saat itu berlaku. Karena memang namanya wasiat itu baru dilaksanakan setelah kematian. Itu bukan pemberian ketika masih hidup. Itu pemberian setelah mati namanya. Pesan. Jika saya mati, maka sekian dari harta saya untuk si fulan. Itu namanya wasiat. Bolehnya berwasiat ketika datang tanda-tanda kematian. Faedah yang berikutnya, jawazul istishhad ghairil muslimin idza lam yujad minal muslimin. Bolehnya mengangkat saksi dari selain kaum muslimin jika tidak didapati dari kaum muslimin.
bolehnya mengangkat saksi dari selain kaum muslimin. Kapan ini? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, indal hajah wa indal darurah wa adami wujudi ghairil muslimin. Ketika tidak didapati dari kalangan kaum muslimin. Faedah yang berikutnya, al-inayah bil wasiyah wal ihtimam biha. Hendaknya perhatian dengan wasiat. Hendaknya benar-benar diperhatikan terhadap wasiat. Perhatian terhadap wasiat dijaga dengan cara ditulis dan dipersaksikan. Karena yang mau dilawan nanti berat. Yang mau dilawan adalah ahli waris. Mereka menganggap harta tersebut sudah menjadi milik mereka. Sehingga berat untuk mengeluarkan hak al-wasi, penerima wasiat. Perhatian terhadap wasiat dengan cara ditulis dan dipersaksikan kepada orang lain yang bisa dipercaya. Ada yang berikutnya, jika diragukan persaksian selain muslimin, maka mereka diberdirikan setelah sholat dan diminta bersumpah. Jika diragukan persaksian selain kaum muslimin, maka mereka diberdirikan setelah sholat dan diminta bersumpah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahbisu nahuma min ba'di shalah fayuqsimani billah in irtabtum, jika kalian ragu. Pada yang berikutnya, al-hadzar min kitmani syahadah, ancaman dari menyembunyikan persaksian. Misal dia dekat dengan ahli waris, maka dia tidak mau ahli waris berkurang haknya. Dia bilang nggak ada, si fulan itu berwasiat. Nah, padahal ada. Dia sembunyikan apanya? Persaksiannya. Nggak mau dia keluarkan persaksiannya bahwasanya si fulan pemilik harta itu telah berwasiat. Karena dia dekat dengan siapa ini? Ahli waris. Sering diberi misalnya. Dia ingin membalasnya dengan cara seperti itu. Ini peringatan dari menyembunyikan persaksian. Wal kadzib fil aiman, dan berdusta dalam sumpah. Ancaman dari menyembunyikan persaksian dan berdusta dalam sumpah. La nashtari bihi samanan walau kana dza qurba. Kami tidak akan menjual sumpah kami dan persaksian kami meskipun kepada orang apa ini? Dekat kami. Faedah yang berikutnya, besarnya kedudukan persaksian. Besar ya, kawan. Jadi saksi itu hal yang besar. Saking besarnya perkara persaksian ini disandarkan oleh Allah kepada dirinya. Wala naktumu syahadatallah. Kami tidak akan menyembunyikan persaksian siapa. Padahal yang bersaksi siapa? Yang punya persaksian? Mereka, orangnya. Iya kan? Kami nggak akan menyembunyikan persaksian kami. Kan seharusnya kayak gitu ya. Tapi saking pentingnya ini di sisi Allah, disandarkan oleh kepada siapa? Dirinya. Kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah. Artinya persaksian yang Allah perintahkan kami untuk menyampaikannya. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan perkara persaksian ini sangat penting. Tidak boleh menyembunyikannya. Terutama terlebih jika akan mengakibatkan hilangnya hak siapa ini? Orang lain. Maka tidak boleh kamu sembunyikan persaksian kamu. Nah, faedah yang berikutnya, menyembunyikan persaksian atau berdusta padanya demi perkara dunia termasuk dosa besar.
menyembunyikan persaksian dan berdusta padanya demi perkara dunia. La nashtari, kami enggak menjualnya demi mendapatkan perkara dunia, termasuk dosa besar. Inna idzan laminal asimin. Kami kalau kami sembunyikan demi mendapatkan harta, demi mendapatkan dunia, kami termasuk para pelaku dosa. Dosa gitu saja lebih selamat. Walaupun ketika ada ancaman seperti ini akan mengarah pada dosa besar. Nah, ini ayat yang ke-106 tentang disyariatkannya ketika hendak bersaksi mengangkat dua orang apa ini? Saksi. Ini untuk menghilangkan persengketaan nanti dengan ahli waris. Selain diangkat saksi juga kalau bisa ditulis dengan tulisan yang bisa ditandai itu betul-betul tulisan siapa ini? Si pemilik harta. Lebih bagus daripada diketik. Karena bisa sebagai tanda yang betul-betul sama dengan tulisan dia sehari-hari. Kalau diketik kan nggak sama, nggak terbedakan antara si fulan dengan si fulan, sama. Paham ya? Nah, kalau ditulis dengan tulisan tangan, bisa ditandai bahwasanya itu betul tulisannya si pemilik apa ini? Harta. Kemudian ditunjukkan kepada dua orang untuk memperkuatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-107, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.